Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Evi Kurniasari. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Surabaya. Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya implementasikan di sekolah tempat saya mengajar. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini, nilai dan peran guru penggerak sangat erat hubungannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut pemikiran atau filosofi KHD, fokus utama pendidikan adalah murid. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam, yaitu lingkungan, tempat, peserta didik, dan kodrat zaman, yaitu pada zaman atau era peserta didik. Maka, untuk menciptakan tujuan tersebut dibutuhkan guru dengan nilai dan peran yang diharapkan dalam pendidikan pada guru penggerak ini. Nilai-nilai guru penggerak pada modul 1.2 yaitu yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah reflektif, keempat kolaboratif, dan kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid berarti bisa menempatkan diri seandainya guru menjadi murid. Respek pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Keberpihakan murid harus selalu pada kebenaran, memfasilitasi bakat minat, cita-cita anak sejauh yang diinginkan tidak bertentangan dengan kebenaran. Dan nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Menurut saya, mandiri adalah kesiapan atau kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan kepada orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Yang ketiga adalah nilai reflektif. Di sini merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Yang keempat adalah nilai kolaboratif. Di sini, nilai ini merupakan suatu sikap saling ketergantungan secara positif, dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi yang interpersonal. Jadi adanya kerjasama antara guru, antara siswa, antara kepala sekolah yang bertujuan positif bagi pendidikan. Kelima adalah nilai inovatif, di mana nilai inovatif ini adalah mengacu pada nilai kreatif, ide baru, adaptasi, dan modifikasi. Perilaku inovatif seorang guru penggerak adalah menemukan cara baru untuk diterapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi tetap bermakna bagi siswa, menggunakan berbagai sumber belajar, menyenangkan, dan sesuai dengan cara belajar siswa. Bapak Ibu, peran guru penggerak adalah yang pertama, pemimpin pembelajaran, yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, ketiga, menjadi coach bagi guru lain, kemudian keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini dari nilai dan peran guru penggerak dapat diwujudkan dalam praktik baik dan mengembangkan profil pelajar Pancasila di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, pengembangan diri yang konkret yang saya lakukan adalah yang pertama adalah sebagai pembina upacara. Bapak Ibu, nilai guru penggerak sebagai pembina upacara adalah yang pertama nilai mandiri, di mana nilai mandiri ini saya dapat karena saya mengeluarkan ide-ide saya secara pribadi untuk disalurkan dalam amanat sebagai pembina upacara. Kemudian yang kedua adalah nilai reflektif, di mana nilai ini saya belajar banyak dari pelaksanaan upacara sebelumnya dan upacara yang saya lakukan untuk dikembangkan lebih baik lagi di upacara selanjutnya. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai inovatif. Dalam pemberian amanat yang saya berikan kepada peserta didik, saya memberikan ide-ide ataupun saran kepada peserta didik maupun Bapak Ibu guru SDN Kalirumput 4 untuk bisa mengembangkan pembelajaran agar lebih baik lagi ataupun proses pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian peran guru penggerak, di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktis, yaitu menggerakkan peserta didik beserta Bapak Ibu guru yang ada di SDN Kalirumput 4. Kegiatan refleksi pembina upacara. Yang pertama adalah merefleksi kegiatan di sekolah yang masih perlu ditingkatkan, belajar siswa, kebersihan maupun ketertiban yang ada di sekolah. Kemudian juga merefleksi pelaksanaan upacara, seperti pelaksanaan upacara dari awal sampai akhir. Kemudian, gagasan yang timbul adalah menyampaikan informasi positif kepada siswa, guru, dan warga sekolah SDN Kalirumput 4. Dalam pelaksanaan ini, perasaan yang saya rasakan adalah senang bisa memberikan masukan kepada seluruh siswa SDN Kalirumput 4 sebagai saran yang positif untuk kemajuan peserta didik.
Kegiatan kedua ini adalah kegiatan penyuluhan bagi siswa yang tidak disiplin, seperti terlambat sekolah, kemudian tidak memakai atribut, ataupun melanggar aturan-aturan yang lain. Nilai guru penggerak dari penyuluhan kegiatan ini adalah yang pertama, berpihak pada murid. Di sini saya memberikan masukan, saran, motivasi kepada peserta didik yang melanggar aturan ataupun tidak disiplin. Kemudian nilai reflektif. Nilai reflektif ini saya dapat karena saya mengetahui tentang kenapa anak-anak bisa melanggar atau tidak disiplin. Di sini saya bisa mengetahui faktor yang menjadi penyebab anak-anak tidak disiplin. Dan yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Di sini saya bersama dengan koordinator kesiswaan untuk melakukan penyuluhan atau pembinaan bagi siswa-siswa yang tidak disiplin. Peranan guru penggerak yang saya dapat adalah menggerakkan komunitas praktis. Di sini saya menggerakkan peserta didik yang melanggar agar berperilaku lebih baik lagi atau taat pada aturan. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Di sini saya bekerja sama juga dengan koordinator kesiswaan dan koordinator-koordinator lain di SDN Kalirukut 4. Kegiatan reflektif peningkatan kedisiplinan yang pertama adalah mendata siswa yang tidak disiplin dan mengetahui penyebab siswa tidak disiplin. Kemudian gagasan yang timbul dari kegiatan ini adalah memperbaiki sistem kedisiplinan sekolah karena kita sudah mengetahui penyebab anak-anak melanggar tata tertib. Perasaan yang saya dapat dalam kegiatan ini adalah saya merasa kecewa karena masih ada beberapa siswa yang tidak disiplin karena faktor perilaku pribadi, seperti karena keterlambatan, karena melihat HP, tidur terlalu malam. Nah, ini adalah faktor pribadi dari siswa. Saya merasa kecewa, sehingga perasaan inilah yang membuat saya mendorong anak-anak supaya bisa memotivasi mereka agar bisa taat pada aturan dan merubah tingkah laku mereka. Yang saya ambil dari kegiatan ini adalah mengetahui latar belakang atau karakter siswa, penyebab siswa tidak disiplin, kemudian juga meningkatkan kedisiplinan siswa. Perubahan positif yang saya dapat adalah siswa lebih disiplin dan mengubah perilaku lebih baik lagi dari kegiatan penyuluhan ini. Kemudian saya juga mendapatkan masukan agar guru berkomunikasi penuh dengan orang tua terhadap kedisiplinan peserta didik. Kegiatan menjadi pembina pembiasaan Remo. Nilai yang saya dapat adalah nilai mandiri. Di sini nilai mandiri adalah secara pribadi saya sebagai pembina atau model memberikan contoh kepada peserta didik kegiatan pembiasaan Remo dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian nilai kolaboratif, yaitu saya bersama dengan guru-guru juga sebagai pembina dalam kegiatan pembiasaan Remo. Peran guru penggerak yang saya dapat adalah di sini saya sebagai pemimpin pelajaran. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktis, yaitu menggerakkan seluruh siswa dan seluruh Dewan Guru SDN Kalirukut 4, dan mewujudkan kepemimpinan murid, di mana murid juga saya ajak untuk sebagai model atau contoh di depan anak-anak yang lain atau di depan kelasnya untuk memberikan contoh bagi teman-temannya memperagakan tari Remo. Kegiatan reflektif pembinaan atau pembiasaan Remo adalah menumbuhkan mencintai budaya bangsa, yaitu tari Remo. Kemudian gagasan yang timbul adalah kita menciptakan siswa yang berbudaya, artinya kita belajar tari Remo. Tari Remo adalah budaya dari Jawa Timur. Perasaan yang saya dapat adalah senang, bangga, siswa dan guru secara kompak menarikan tarian Remo sebagai wujud mencintai budaya yang berasal dari Jawa Timur. Yang saya ambil adalah pembiasaan Remo dilakukan agar peserta didik terbiasa menjadi bisa menarikan tarian Remo, mewujudkan kecintaan terhadap budaya Jawa Timur. Perubahan positif yang saya dapat adalah kelas 1 yang semula tidak tahu tari Remo sudah aktif dan terbiasa dalam kegiatan tari Remo yang diadakan setiap hari Rabu. Kegiatan yang keempat adalah kegiatan pembinaan mengosek bareng. Yang pertama adalah nilai guru penggerak yang saya dapat adalah kolaboratif. Nilai ini adalah saya dapat karena saya bekerja sama dengan guru-guru, semua guru di SDN Kalirukut 4 setiap hari Jumat, kemudian petugas kebersihan beserta peserta didik yang sesuai jadwal melakukan kegiatan mengosek bareng. Kemudian nilai reflektif ini saya dapat karena kegiatan ini setiap hari semakin baik dan teratur. Dari pengalaman-pengalaman kegiatan berangsur-angsur baik, teratur, dan menyenangkan bagi peserta didik. Peranan guru penggerak yang saya dapat adalah menggerakkan komunitas praktis, yaitu menggerakkan komunitas guru-guru SDN Kalirukut 4 dan siswa-siswa kelas tinggi 4, 5, 6. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru.
Kemudian, kegiatan refleksi mengosek bareng adalah mewujudkan manfaat kebersihan, kesehatan dari kegiatan mengosek bareng kepada murid. Yang timbul dari kegiatan ini adalah menciptakan jiwa sehat, bersih, dan juga terhindar dari penyakit. Perasaan saya melakukan kegiatan ini bersama anak-anak adalah gembira melakukan kegiatan ini dengan rasa sukacita dan kegiatan cinta kebersihan, kesehatan bersama-sama dengan peserta didik. Yang bisa saya ambil dari kegiatan mengosek ini adalah dari kegiatan siswa berarti melakukan kegiatan mengosek dan dapat diterapkan juga di rumah masing-masing siswa. Pengaruh positif atau perubahan positif adalah siswa antusias dalam kegiatan menjaga kebersihan guna menciptakan kesehatan warga sekolah SDN Kalirumput 4. Kegiatan yang kelima adalah kegiatan pendampingan siswa vaksin MR dan vaksin HPV. Nilai guru penggerak yang saya dapat adalah berpihak pada murid. Di sini saya mendampingi murid saya penuh, yaitu dari kegiatan screening sampai kegiatan pemberian vaksin atau penyuntikan. Kemudian kegiatan reflektif di sini adalah saya melakukan kegiatan ini bercermin dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dan kegiatan yang saya lakukan untuk mengatasi siswa-siswa yang takut untuk divaksin dan menggunakan cara-cara tertentu agar mereka mau divaksin atau disuntik. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai kolaboratif. Di sini saya juga bekerja sama dengan seluruh guru, kepala sekolah, beserta dengan tim kesehatan Puskesmas dari Kecamatan Rumput melakukan kegiatan vaksin MR dan vaksin HPV. Peran guru penggerak yang saya dapat adalah mendorong kolaborasi antar guru dalam pelaksanaan vaksin ini. Kegiatan refleksi pendampingan siswa vaksin MR atau vaksin HPV ini adalah menjadi pelajaran bagi guru menghadapi siswa yang tidak mau divaksin atau karena rasa takut disuntik. Kemudian, gagasan yang timbul adalah pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar karena ada kerjasama dari semua pihak, dari pihak Puskesmas, guru-guru, maupun dari kepala sekolah. Perasaan yang saya dapat dalam kegiatan ini adalah senang dapat membantu pelaksanaan vaksin, kemudian juga kecewa karena ada satu anak kelas 1 yang lari tidak mau disuntik karena mereka takut dengan jarum suntik. Pesan yang bisa saya ambil dalam kegiatan ini adalah kegiatan ini harus saling membantu karena tidak bisa dilakukan sendiri oleh tim kesehatan Puskesmas, tapi semuanya harus kerjasama tim dari elemen sekolah yang ada, yaitu guru, kepala sekolah maupun tenaga tendik yang ada di sekolah untuk membantu pelaksanaannya. Yang positif adalah dari kegiatan sebelumnya, kegiatan ini sudah teratur dan antri sesuai dengan antrian setiap siswa. Dan kelas 1 sudah mandiri, tidak didampingi orang tua dalam pelaksanaan vaksin. Kegiatan keenam yaitu kegiatan pembimbingan persiapan kenaikan tingkat bagi guru PNS. Di sini saya ditunjuk sebagai guru senior, jadi memberikan bimbingan bagi guru yang melakukan kenaikan tingkat. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Di sini saya sendiri memberikan ide, masukan kepada teman-teman PNS dalam melakukan kenaikan tingkat dengan memberikan ide atau cara-cara dalam penguploadan maupun pembuatan dokumen-dokumen untuk kenaikan tingkat. Kemudian nilai kolaboratif, memang saya bekerja sama dengan kepala sekolah memberikan cara-cara agar guru-guru PNS ini dapat berhasil dalam kenaikan tingkat. Kemudian juga nilai reflektif, di sini nilai reflektif saya dapat setelah saya juga melakukan kenaikan tingkat dan saya tularkan implementasikan kepada guru-guru yang melakukan persiapan kenaikan tingkat. Nilai yang keempat adalah nilai inovatif, yaitu saya memberikan saran, memberikan kemudian cara-cara tertentu, pembuatan media belajar, dokumen-dokumen, surat tugas, bahan ajar, video pembelajaran agar bisa digunakan dalam perlengkapan untuk kenaikan tingkat. Peran guru penggerak yang saya dapat dari kegiatan ini adalah menggerakkan komunikasi praktis, yaitu guru-guru PNS yang melakukan kenaikan tingkat, kemudian menjadi push bagi guru lain karena saya memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada guru-guru yang melakukan kenaikan tingkat dan mendorong kolaborasi antar guru. Kemudian kegiatan refleksi pembimbingan kenaikan tingkat yaitu menunjukkan dokumen persiapan kenaikan tingkat yang sudah saya lakukan dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang belum melakukan kenaikan tingkat. Pesan yang timbul adalah membantu guru PNS dalam persiapan kenaikan tingkat. Dalam pelaksanaan ini perasaan saya senang dapat membantu teman PNS dalam proses kenaikan tingkat. Pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini adalah kenaikan tingkat harus dipersiapkan dengan matang sebelum jadwal upload dokumen perlengkapan kepada aplikasi SIAKUS dalam kenaikan tingkat. Perubahan positif yang saya dapat adalah persiapan kenaikan tingkat dapat diambil dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran dan tugas kita sebagai guru di sekolah.
Kegiatan ketujuh adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas. Kegiatan ini memiliki nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, karena pembelajaran ini bersifat menyenangkan karena anak-anak belajar di luar kelas dan dapat berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Nilai reflektif dari kegiatan ini adalah saya juga selalu bertanya kepada seluruh peserta didik saya kekurangan dalam pembelajaran ini dan diperbaiki untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Nilai kolaboratif pada kegiatan ini adalah bekerja sama juga dengan rombel lain, yaitu guru kelas 5B dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Kemudian kegiatan ini memiliki nilai inovatif karena saya menggunakan ide, gagasan, strategi mengajar yang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas ini. Peran guru penggerak yang pertama adalah di sini saya sebagai pemimpin pelajaran, kedua menggerakkan komunitas praktis, yang ketiga mendorong kolaborasi antar guru, keempat mewujudkan pemimpin antar murid karena memang di sini ada timnya, ketua kelompok, kemudian yang presentasi dan sebagainya. Kemudian gagasan yang timbul adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas ini. Perasaan dalam kegiatan ini adalah senang dapat melakukan kegiatan di luar kelas yang bekerja sama dengan kelas lain dan rekan guru lain. Pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan ini adalah pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas yang bisa menarik perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian perubahan positif yang saya dapat adalah siswa merasa senang dapat berkolaborasi dengan teman satu kelompok dan pembelajarannya bisa menyenangkan karena perpaduan beberapa kelas, yaitu kelas 5A dan 5B. Kegiatan ke-8 adalah kegiatan pembelajaran dengan kolaborasi kelompok, yaitu wawancara sesuai dengan temanya, yaitu tema ekonomi atau jenis pekerjaan yang ada di sekeliling sekolah. Kemudian setelah melakukan wawancara, mendapatkan data, melakukan presentasi satu kelompok di depan kelas. Nilai guru penggerak yang saya dapat adalah berpihak pada murid karena kegiatan ini adalah kegiatan menyenangkan secara berkelompok, kegiatannya dilakukan di luar kelas, kemudian juga ada presentasi. Kemudian kegiatan reflektif atau nilai reflektif adalah nilai dari kegiatan ini saya juga bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dari masukan dari peserta didik saya agar pembelajaran bisa saya tingkatkan di yang akan datang. Nilai kolaboratif juga memang saya bekerja sama dengan lingkungan sekolah atau pedagang, kemudian jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar sekolah atau orang-orang yang ada di sekeliling sekolah, karena kegiatan ini adalah kegiatan wawancara, harus meminta izin terlebih dahulu kepada subjek-subjek yang akan diwawancarai. Kemudian keempat yaitu nilai inovatif. Di sini saya menggunakan cara-cara tertentu, strategi mengajar tertentu yang diterapkan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru penggerak yaitu di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran, kedua menggerakkan komunitas praktis yaitu peserta didik saya, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid karena adanya presentasi dari setiap kelompok. Gagasan yang timbul adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, melatih keberanian siswa, meningkatkan kolaborasi atau kerjasama. Kemudian perasaan adalah dalam pelaksanaan ini adalah senang melakukan kegiatan yang berpaduan antara pembelajaran menyenangkan, melatih keberanian siswa dalam presentasi, dan meningkatkan kerjasama kelompok. Kegiatan ke-9 yaitu mengikuti webinar Tunas Hijau, di mana kegiatan ini memiliki nilai guru penggerak sebagai kegiatan mandiri. Saya secara individu atau pribadi melakukan kegiatan ini tanpa disuruh sebagai bentuk pengembangan diri saya. Kemudian yang pertama adalah nilai kolaborasi, karena dalam kegiatan ini adalah adanya kegiatan diskusi antar guru-guru, antar peserta dalam webinar Tunas Hijau. Kemudian juga nilai inovatif, karena di sini juga saya mengembangkan pengetahuan saya dalam ilmu yang saya dapat dalam kegiatan webinar ini. Peran guru penggerak adalah menggerakkan komunitas praktis dari kegiatan webinar Tunas Hijau, yaitu anggota atau kelompok Tunas Hijau yang ada di Kota Surabaya melakukan kegiatan ini setiap hari Sabtu pukul 12 sampai 3 sore. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh lembaga Tunas Hijau Kota Surabaya. Gagasan yang timbul adalah menumbuhkan wawasan dan pengetahuan sebagai pengembangan diri saya sebagai guru. Kemudian perasaan dalam kegiatan ini atau dalam melakukan kegiatan ini adalah senang mengikuti kegiatan yang menambah kompetensi saya sebagai seorang guru dan sebagai anggota Tunas Hijau Kota Surabaya.
Pesan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah materi yang didapat dalam webinar ini menambah pengetahuan dalam menunjang pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran di SD. Kemudian perubahan positif yang didapat adalah saya mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya tentang kesehatan diri sebagai seorang wanita. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di sekolah sebagai wujud aksi nyata nilai dan peran guru penggerak. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan ini adalah pendidikan bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila agar anak mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Dalam menumbuhkan perkembangan profil Pancasila diperlukan teladan dari guru. Guru dalam melakukan pembelajaran harus mampu mewujudkan merdeka belajar serta melakukan peranannya sebagai guru penggerak yang dibarengi dengan menambahkan nilai-nilai guru penggerak di dalam dirinya masing-masing. Demikian aksi nyata yang saya tampilkan atau yang saya paparkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, guru hebat, guru mau bergerak, guru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.